Akhirnya ini saya lihat Pak Pur sedang sibuk-sibuknya nih Pak. Betul nggak itu Pak? Enggak juga, Wah, saya tiduran aja rebahan Mas. wah, ternyata Pak Pur ini termasuk generasi rebahan. Jadi fitnah yang mengatakan saya sibuk itu fitnah Oh, itu. fitnah Pak ya? Karena saya lihat saya datang ke kantor, Pak Pur itu sudah ada. Ya, Saya pulang, Pak Pur itu masih di kantor ya? ya. Itu pasangan aja kok. Oh, pasangan. Bukan saya. Oh, bukan saya. Pencitraan. Oh, pencitraan Pak ya? Pencitraan yang hakiki. Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB Pol-Polan Show Podcast on Location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Transformasi, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Pol-Polan. Apa itu Pol-Polan? Pol-Polan adalah suatu media komunikasi yang artinya podcast on location. Rekan-rekan sekalian, Pol-Polan ini dirancang untuk berbicara banyak hal terkait dengan kegiatan transformasi kelembagaan. Nah, pada sore hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber, seorang pionir dan inisiator salah satu quick win yang diusung oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan. Tapi sebelum kami akan memperkenalkan beliau, terlebih dahulu saya bawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Marisa. Jangan lupa membeli kapur. Selamat datang narasumber yang luar biasa. Kita sambut dengan meriah Pak Pur. Iya. Luar biasa Pak Pur. Selamat sore Pak Pur. Selamat sore Mas Yuki dan teman-teman semuanya. Baik Pak Pur, ini salah satu pionir kita di Quick Win. Kalau rekan sekalian ingin mengetahui, dan pada kesempatan kali kita tampilkan di perdana edisi spesial nih Pak, khusus nih. Luar biasa. Iya Pak. Jadi kita di acara Pol-Polan Pak. Kalau di depan ini ada tulisannya Pol-Polan. Pol-Polan itu podcast on location. Dan saat ini kita berada di lobi KPP Jakarta 2 Pak Pur. Nah ini. Nah kiri kanan kita ini ada berada di lobi KPP Jakarta 2 yang juga sebagai TK Corner, transformasi kelembagaan corner, pojokan. Ini sebagai salah satu media komunikasi juga yang berisi tentang informasi, inisiatif strategis dan juga berisi terkait dengan informasi quick win. Nah Pak Pur, kita akan diskusi nih Pak Pur, akan berbicara santai saja nih. Gimana Pak Pur, sehat Pak Pur? Sehat Mas Yuki. Mas Yuki sehat juga kan? Sehat, kelihatan Pak dari Masih dari gagah dan posisinya ini. Akhirnya ini saya lihat Pak Pur sedang sibuk-sibuknya nih Pak. Betul nggak itu Pak? Enggak juga, Wah. saya tiduran aja rebahan Mas. Wah, ternyata Pak Pur ini termasuk generasi rebahan. Jadi fitnah yang mengatakan saya sibuk itu fitnah. Oh, fitnah Pak ya? Karena saya lihat saya datang ke kantor, Pak Pur itu sudah ada. Ya. Saya pulang, Pak Pur itu masih di kantor ya? Itu pasangan aja kok. Oh, pasangan. Bukan saya. Oh, bukan saya. Pencitraan. Oh, pencitraan Pak ya? Pencitraan yang hakiki. Oke Pak Pur. Nah ini Pak Pur, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Pur. Ini salah satu quick win yang menarik nih. Kalau kita mengetahui bahasanya di tahun 2023 ini ada 13 quick win Pak Pur. Dan salah satunya salah dua game Pak Pur yang diusung Direktorat Sistem Perbendaharaan, ada terkait dengan digitalisasi jam Kestama dan jam Kesman. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pembayaran akhir tahun anggaran melalui mekanisme carry forward. Nah ini nanti mungkin kita rekan-rekan sobat transformasi nanti akan kita kulik lagi lebih dalam seperti apa quick win ini. Nah mungkin Pak Pur, yang pertanyaan pertama mungkin ya, kalau tadi disebutkan ada satu quick win terkait dengan pembayaran akhir tahun anggaran melalui mekanisme carry forward. Nah sebenarnya apa sih Pak Pur, atau definisinya tuh apa itu terkait dengan quick win ini? Monggo Pak Pur. Mas Yuki, kalau saya disuruh menjelaskan ini sebenarnya perlu waktu 6 jam. Waduh, 6 jam, sedangkan OJ-nya cuma 2 jam nih Pak. Nah, makanya kan coba saya singkat ini ya. Iya, siap, Mas sangat Yogi Pak. dan teman-teman semua, para pemirsa, pemerhati, sebenarnya kita ini melakukan perubahan atau evolusi ya. Dulu kalau kita ingat pertama, pembayaran pada akhir tahun itu
dilampiri oleh bank garansi yang manual. Betul Kertas, sekali Pak. warkat lah istilahnya. Betul warkat gitu. Nah, di warkat itu pasti banyak masalah ya. Ada BG palsu, kemudian pengujiannya perlu waktu gitu ya. Kemudian kita berevolusi. Evolusi bukan revolusi ya. Evolusi. Pelan-pelan. Ini di garis bawah ya. Evolusi. Oke. Pelan-pelan gitu. Oke. Kita maju ke konfirmasi secara elektronik. Nah, sekarang kita mengevaluasi lagi. Ternyata BG yang kemarin secara elektronik itu juga masih ada beberapa kekurangannya. Oh. Nah, oke. inilah clue-nya sekarang adalah carry forward adalah penyempurnaan. Penyempurnaan. Clue-nya penyempurnaan. Penyempurnaan clue-nya. Dalam tata cara pembayaran di akhir tahun anggaran ketika barang jasa belum diterima. Supaya lebih transparan, efektif dan efisien. Oke. Dan tidak menimbulkan kerugian kepada negara. Jadi clue-nya sekali lagi adalah penyempurnaan. Penyempurnaan. Ujungnya tidak merugikan keuangan negara. Nah, itu sobat transformasi kalau kita sebut pengertiannya tadi coba. Jadi kalau boleh saya katakan ini adalah sebuah kegelisahan Pak ya. Kegelisahannya Pak Pur ketika makan tidak bisa tidur tidak bisa makan Pak ya. Enggak. Enggak juga ya. Saya bisa makan dan bisa tidur. Oke. Jadi teman-teman, kalau kegelisahan di komika itu menghasilkan punchline, kalau di Pak Pur kegelisahan menghasilkan quick win. Nah, itu cukup menarik Luar juga ya. biasa ini hostnya. Baik Pak Pur, selanjutnya nih Pak Pur, terkait dengan mungkin kalau boleh kita tahu nih Pak Pur, rekan-rekan sobat transformasi, sebenarnya tujuan diusung ataupun diinisiatifkan Quick Win ini itu apa Pak Pur? Tujuannya? Makasih Mas Yogi. Jadi gini, Mas Yogi dan teman-teman semua, mungkin sebelum saya jawab tujuan, kemarin kami sudah diskusi juga dengan lintas eselon 2, lintas direktorat, ada masukan gimana kalau namanya jangan carry forward. Oh gitu. Karena carry forward ini nggak jelas juga carry forward yang mana. Gitu. Muncul usulan, tapi nanti sambil jalan ya. Ini ada usulan, bagaimana kalau kita mengikuti nomenklatur yang sudah ada di alutsista. Alutsista itu namanya rekening dana cadangan alutsista. Rekening dana cadangan alutsista. RDCA. Nah, nanti mungkin tapi nanti kita mohon masukan juga apakah rekening dana cadangan umum misalnya atau rekening dana cadangan akhir tahun gitu. Oh. Nah, itu nanti. Nanti mungkin akan lebih lanjut kita bahas Pak, dirumuskan. Kita formulasikan yang lebih mantep. Kalau carry forward kok rasanya kurang pas. Iya, apalagi kalau Suzuki Carry Pak ya. Itu lain lagi Pak ya. Salah sebut nanti. Tapi itu nanti Oke, siap. Arahnya tetap sementara ini kita pakai istilah carry forward dulu, nanti apakah kita sempurnakan dengan nama yang lain. Nah, menjawab pertanyaan Mas Yogi, tujuannya yang pertama karena tadi clue-nya adalah penyempurnaan, tentunya adalah melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola pembayaran di akhir tahun. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua juga tadi kan di ujung Mas Yogi menyimpulkan untuk meminimalkan potensi kerugian negara. Itu yang kedua sangat penting sekali. Dan yang ketiga tentunya mengurangi beban ke penyedia. Karena selama ini kan penyedia harus kalau menerbitkan bank garansi harus ada biayanya. Betul. Pasti adalah fee lah ya. Fee ya. Penerbitan. Nah, itu nanti hilang dengan itu. Jadi diharapkan sudah nggak ada fee-nya. Dan yang untuk teman-teman KPPN ini penting sekali. Nah, catat ya teman-teman KPPN ya. Catat ini. Oke. Selama ini KPPN harus menata usahakan nyimpen. Nah, hard fisik atau warkatnya dari bank garansi tadi. Itu selain beresiko, nggak bisa makan, nggak bisa tidur tadi. Kalau dicuri, dimaling, kebakaran, nah, itu repot. Nah, itu udah nggak ada lagi. Karena tidak ada lagi dokumen yang namanya warkat atau BG tadi. Nah, itu mungkin beberapa tujuan yang akan kita arah ke sana. Oke. Demikian, Mas. Oke. Berarti menarik nih, Pak. Kalau tadi kegelisahannya itu ataupun tujuannya tadi untuk menghindari kerugian negara. Nah, ini berarti ada beberapa pernah Pak ya kasus yang menyebabkan kerugian negara karena kasus ini Pak ya, karena kasus apa bank garansi ini Pak ya. Begini Mas Yogi. Iya. Kalau kerugian negara timbul ada, tapi bisa kita atasi. Betul. Kita atasi. Jadi memang pernah ada beberapa kasus BG-nya palsu. Waduh. Berarti bukan hanya status saja yang palsu Pak ya, BG juga palsu juga Pak ya. Ternyata ada. Kurang ajar ini. Kasihan kami. Siap. Kalian kasih siang. Iya. Pusing lah. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidur nggak bisa makan nggak bisa minum. Iya. Itu ada kejadian dari bank yang bonafit juga penerbitnya. Ternyata aspal asli tapi palsu.
kejadian. Nah, oleh karena itu ini kami harapkan ke depannya KPPN lebih ringan tugasnya, mitra kerja kita, Satker dan juga penyedia lebih ringan juga. Semua happy lah. Iya, semua happy Semua Pak ya. orang happy gitu. Oke. Tadi kita udah mengetahui terkait dengan tujuan Quick Win ini Pak Pur. Nah, sekarang yang cukup menarik, setiap Quick Win itu diusung pasti terkait dengan dampak nih Pak Pur. Nah, kira-kira dampak kepada stakeholder itu apa sih Pak yang paling mendasar untuk bisa bisa memberikan nilai lebih kepada Quick Win ini Pak? Monggo Pak. Ya. Jadi kalau stakeholder kita katakanlah Satker ya, satuan kerja, otomatis yang pertama terbebas dari temuan BPK kalau ada BG palsu. Oke. Itu pastilah karena BG-nya nggak ada lagi pakai dengan rekening dana cadangan akhir tahun misalnya ya. Iya. Kemudian satuan kerja juga nggak perlu mengkonfirmasi. Lah apa yang dikonfirmasi? Yang BG-nya nggak perlu lagi. Oh. Satuan kerja dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan. Nggak usah ngurusi perbigian gitu. Perbigian Nggak ya. usah ngurusi, fokus outputnya itu tercapai, kualitasnya terjaga gitu. Itu yang diinginkan Itu yang oleh diinginkan. Bu Menteri kita, Bu Menteri Bu Sri Mulyani dan juga Pak Presiden Jokowi Pak ya. Fokus ke Fokus outputnya. kepada outputnya. Nggak usah ngurusi tetek bengek administratif gitu. betul. Itu dari sisi Satuan kerja. kerjanya. Dari sisi sebelah kiri. Oke, Yang kemudian sisi penyedianya, penyedia barang jasa juga tidak akan direpotkan untuk menyediakan uang karena menerbitkan BG Mas Yogi itu harus ada jaminannya. Rekening uangnya. jaminan, iya. Misalnya menerbitkan BG 1 miliar, kelazimannya perbankan itu minta ada uang juga 1 miliar. Minimal mendekati 1 miliar. Mendekati 1 miliar, betul tuh. Kelaziman seperti itu. Iya. Memang ada perbankan yang sudah bekerja sama dengan asuransi sehingga tidak perlu di backup dengan dana segar gitu. Tapi itu nggak banyak gitu. Kebiasaan kelazimannya penyedia itu kalau mau minta BG 1 miliar ya harus nabung punya tabungan senilai 1 1 miliar. miliar atau mendekati lah. Berat itu Pak. Berat. Nah, dengan tidak diperlukannya BG di akhir tahun, tentunya penyedia tidak perlu pusing-pusing mencari pinjaman. Iya. Fokuslah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga tidak didenda dan masyarakat umum publik bisa segera menikmati dari barang jasa yang disediakan atau diproduk oleh penyedia barang dan jasa tadi. Dengan kata lain, ini juga akan meningkatkan kualitas apa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa. Betul sekali Mas Yogi. Luar biasa nih Pak Pur, terobosannya ke depannya ini. Jadi salah satu simplifikasi terkait dengan administrasi BG Pak ya, kalau boleh kita katakan. Wah, ini menarik sekali Pak Pur, apa yang disampaikan Pak Pur terkait dengan Quick Wins yang satu ini. Nah, kemudian Pak Pur, kalau dalam sebuah Quick Win itu kan kita ada tujuan akhir Pak Pur. Kalau Quick Win kan suatu capaian kecil yang dapat dicapai oleh pengusungnya selama 1 tahun. Nah, nanti yang sebagai acceptance kriteria yang dapat digarisbawahi ataupun yang diusung oleh Quick Win ini apa ya Pak Pur ya? Nah, Kalau boleh tahu. ini hati-hati nih Mas Yogi. Ya. Kita harus membedakan acceptance kriteria dengan eksekusi kebijakan ya. Iya, baik-baik. Kita di pol-polan ya namanya. Nah, Pol-polan Pak. Pol-polan ini pertanyaannya adalah acceptance kriteria. Iya. Bukan kapan atau ini akan dilaksanakan Iya. mulai kapan ya. Iya, betul. Jadi kita bedakan. Kalau acceptance kriteria, supaya nanti pemirsa pendengar ini enggak di PHP, merasa di PHP ya. PHP. Lu kemarin waktu pol-polan katanya begini, kok Iya. tidak. Nah, ini perlu kami tegaskan supaya tidak merasa di PHP. Acceptance kriterianya adalah nanti kami dari DJPB akan menerbitkan PMK mengenai pelaksanaan rekening dana cadangan akhir tahun ini atau carry forward tadi. Oke. Begitu ada PMK-nya dianggap sudah sah, final, selesai. Perkara itu nanti mau dilaksanakan di tahun 2023 akhir, tanggaplah November Desember 2023 atau dikelak kemudian hari nggak tahu kapan. Nah, itu nanti arahan pimpinan. Oke. Karena tentunya untuk suatu kebijakan baru, tadi kan evolusi ya, Betul. dari warkat, elektronik, dan akhirnya tanpa BG sama sekali, itu perlu kajian, perlu kebijakan, dan ya keputusan pimpinan, kapan kita ready, karena banyak yang terdampak ini. Iya. Nah, Dampak, iya betul Pak. Banyak sekali terdampak terkait dengan Quick Win ini Pak. Nah kemudian kalau boleh tahu nih Pak Pur, detailnya terkait dengan Quick Win ini apa sih Pak?
untuk mekanisme carry forward ini? Monggo silakan Pak Pur. Jadi begini, teman-teman semua pemirsa, pendengar, para penggembira ya yang berbahagia di hari ini. Jadi ringkasnya di akhir tahun nanti, misalnya seperti tahun 2022 ini kan akhir tahun SPM terakhir tanggal 23 Desember. Nah, paling lambat di 23 Desember itu satuan kerja akan mengajukan SPM nihil istilahnya. Iya. SPM nihil sebesar pembayaran yang akan diusung atau digotong atau di carry forward ke tahun 2024. Ya. Misalnya ada senilai nilai kontrak 10 miliar. 10 miliar sampai dengan tanggal 23 Desember itu yang sudah ada prestasinya 8 miliar. Berarti yang 2 miliar inilah yang semula dilampiri dengan bank garansi. Sekarang 2 miliar ini tidak perlu dilampiri bank garansi, tapi diajukan dengan SPM nihil ala rekening dana cadangan akhir tahun. Akhir tahun, oke. Ketika sudah diajukan ke KPPN senilai 2 miliar, nanti SPM itu sifatnya nihil. Uang 2 miliar tadi dipotong masuk ke Erkun. Iya. Bukan ke rekening penyedia. Iya. Tapi masuk ke Erkun sehingga nihil. Nah, setelah masuk di Erkun, itulah nanti Erkun akan memindahkan Direktorat PKN akan memindahkan ke rekening dana di akhir tahun lagi, dana cadangan di akhir tahun tadi. Jadi ini contohnya 2 miliar. Iya, iya. Kalau se-Indonesia Raya bisa 9 miliar, Pak. triliun. Triliun, Pak ya. Tahun kemarin 9 triliun. Iya, iya. 9 triliun akan dipindahkan ke rekening dana cadangan akhir tahun. Kemudian diberi waktu kira-kira maksimal 3 bulan. Kita ngikutin jangka waktu LKPP audited ya, 3 bulan atau 90 hari. Nah, dalam rentang 90 hari itu diberi maksimal 2 kali penarikan. Untuk menarik sisa dana yang 2 miliar tadi. Penarikan yang pertama adalah 5 hari kerja setelah 31 Desember, tarik berapa prestasinya, sisanya nanti ditarik dalam rentang sampai dengan 3 bulan tadi. Kalau tidak selesai, ya sudah, uangnya tetap di rekening dana cadangan. Cadangan tadi Pak ya. Nah, kemudian nanti PKN di akhir periode di April akan memindahkan seluruh sisa di rekening dana cadangan tadi ke Erkun. Tapi kalau ada yang ada prestasinya, satuan kerja yang bisa menyelesaikan, maka bisa mengajukan penarikan ke KPPN masing-masing. Nanti detailnya akan ada sosialisasi. Ada sosialisasi betul Pak. Itu yang penting Pak, sosialisasi. Ini gambaran umum saja. Gambaran umumnya Karena Pak kalau ya. detail 6 jam Mas Yogi. Iya. Sedangkan kita ini baru setengah jam Pak, nggak sampai. Ya seperti itu Mas Oke, Yogi. terima kasih Pak Budi tergambar dan ini juga salah satu bentuk penyempurnaan cash management juga Pak ya. Ya. Sangat membantu cash management kita di Direktorat PKN. Cukup menarik Pak Pun untuk terkait dengan bagaimana secara detail mekanisme carry forward ini dijalankan. Nah, Pak Pur, sepertinya sudah cukup jelas nih Pak. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Pak Pur dan sudah memberikan insight juga ternyata bagaimana itu Quick Win itu dibentuk, bagaimana munculnya Quick Win itu berawal dari kegelisahannya Pak Pur dan tim tentunya Pak ya. Bisa makan tidak bisa tidur. Bisa tidur tidak bisa makan. Iya itu susah sekali itu Pak. Nah itu nanti tentunya akan sangat berguna bagi rekan-rekan sobat transformasi, bukan hanya di DJPB Pak, tapi di kementerian lembaga. Itulah implementasi dari transformasi kelembagaan di DJPB. Jadi semua apa yang kita inisiasi, apa yang kita rencanakan, semoga ini dapat dilaksanakan dan jangan lupa kita kawal bersama nggih Pak Pur nggih. Jadi bukan hanya di tim inisiator nih dari Pak Pur dan tim, tapi juga di nantinya di kementerian lembaga dan juga di teman-teman sobat transformasi itu juga harus mengawal Quick Win ini bersama-sama. Oke Pak Pur, terima kasih. Matur suwun, thank you. Apalagi Pak Pur ya? Suksmo. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Pur. Oke, sebelum kita tutup Pak Pur, kita sampaikan dulu salam transformasi. Salam transformasi dengan menaruh tangan kita di depan. Kita sebut salam transformasi ya Pak Pur. Salam transformasi. Berubah. Butuh kita. Salam Kemenkyu 1 dan juga salam Interest Indonesian Treasury. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Sobat Transformasi. Saya Yogi Bekti Swasana undur diri. Terima kasih Pak Pur.
ranking luar biasa.